semua, saya Monika Lucia Saudalen, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia semester 4 dengan NIM 22010607. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah kesetimbangan. Nah, pada mata kuliah kali ini, materi yang akan dibahas yaitu tentang larutan ideal, termodinamika pencampuran larutan ideal dan hukum Henry, hukum distribusi Nernst, dan sifat koligatif larutan. Yang pertama tentang larutan ideal. Larutan ideal didefinisikan sebagai larutan yang memenuhi hukum Raoult. Jika tekanan uap hasil pengamatan tidak sama dengan tekanan uap berdasarkan perhitungan hukum Raoult, maka larutan tersebut bukanlah larutan ideal. Bunyi dari hukum Raoult sendiri yaitu tentang tekanan uap parsial dari sebuah komponen di dalam campuran adalah sama dengan tekanan uap komponen tersebut dalam keadaan murni pada suhu tertentu dikalikan dengan fraksi mol dan campuran tersebut. Larutan ideal juga dapat didefinisikan juga sebagai larutan yang mempunyai interaksi yang sama antar partikel-partikelnya. Misalnya, untuk larutan dua komponen, komponen A dan komponen B. Gaya antar molekul antara komponen A dan B dan B, serta A dan A semuanya sama dalam larutan ideal. Juga, volume dan ukuran molekul masing-masing spesies adalah sama. Untuk ukuran ideal, kecenderungan A untuk pergi ke fase uap sebanding dengan fraksi mol A XA dalam larutan. Dengan persamaan, PK kali A sama dengan A. Dengan K tetapan sebanding, jika XA sama dengan 1, maka PA sama dengan PA aksen. Dan uap murni dengan demikian, persamaan yang tadi dapat berubah menjadi PA sama dengan XPA dikali PA aksen. Nah, berikutnya ciri-ciri dari larutan ideal. Larutan ideal memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak ada perubahan sifat dari komponen selain dari pengenceran ketika zat tersebut bercampur. Yang kedua, tidak ada panas yang diserap atau dilepaskan. Yang ketiga, tidak adanya penyusutan volume. Dan yang terakhir, mengikuti hukum Raoult. Ciri-ciri lainnya dari larutan ideal sendiri adalah volumenya merupakan penjumlahan tepat volume komponen-komponen penyusunnya. Pada larutan yang ideal, penjumlahan volume zat terlarut murni dan pelarut tidaklah sama dengan volume larutan ideal. Nah, contoh dari larutan yang dianggap sebagai larutan ideal, misalnya campuran dari heksana dan heptana, campuran benzena dan metilbenzena, juga campuran benzena dengan toluena. Berikutnya kita akan masuk pada termodinamika pencampuran larutan ideal. Pada proses pencampuran sejumlah mol cairan murni yang awalnya terpisah membentuk larutan ideal pada suhu dan tekanan tertentu, dapat kita turunkan delta G, delta S, delta H, dan delta V dari pencampurannya. Energi Gibbs atau G dari larutan ideal dapat dicari menggunakan persamaan yang ada pada slide. Sementara, energi Gibbs komponen-komponen sebelumnya yang dicampurkan pada suhu dan tekanan tetap adalah juga dapat dilihat pada slide. Nah, dengan itu maka delta G mix dapat didapat dengan cara mengurangkan G dan G mix, kemudian didapatkan hasil bahwa delta G mix sama dengan RT dikali penjumlahan dari mol I ln fraksi I. Karena 0 kurang dari fraksi mol I kurang dari 1, maka ln fraksi mol kurang dari 0 dan delta G mix kurang dari 0. Artinya, proses pelarutan berlangsung dengan spontan pada suhu dan tekanan tetap atau isotermal dan isobar. Nah, untuk mencari nilai dari delta S mix dan delta V mix, kita sebaiknya mengingat kembali persamaan fundamental dG sama dengan minus SDT ditambah VdP. Dari persamaan tersebut, S sama dengan minus diferensial G per diferensial T P dan V sama dengan minus diferensial G per diferensial dP terhadap T. Dengan demikian, maka untuk mencari delta S mix dapat dilakukan dengan persamaan minus
diferensial AG mix per diferensial T PINI, dan delta V mix sama dengan minus diferensial DG mix per diferensial P dikali R. Berdasarkan persamaan tersebut, maka kita dapat menentukan nilai dari delta S sama dengan minus R dikali penjumlahan dari NI dan XI. Karena nilai dari ln XI negatif, maka delta X mix untuk larutan ideal berharga positif. Artinya, sistem dalam larutan menjadi semakin tidak teratur. Untuk menentukan delta V mix dan delta H mix, kita dapat menggunakan persamaan 1.25 dan 1.26 karena delta V sama dengan diferensial AG per diferensial P TNI, maka untuk proses pencampuran delta V sama dengan diferensial delta G per delta P TNI untuk larutan ideal pada persamaan 1.25 dapat kita lihat bahwa delta G mix bergantung pada T dan fraksi mol, tetapi tidak bergantung pada P atau tekanan. Oleh karena itu, diferensial delta G per diferensial P TNI berharga 0, sehingga delta V mix sama dengan 0. Berikutnya kita akan membahas mengenai hukum Henry. Hukum Henry menyatakan bahwa tekanan uap parsial suatu larutan sebanding dengan fraksi mol komponen tersebut dalam larutan. Dengan persamaan dapat dilihat pada slide, PA sama dengan H kali XA. Dengan keterangan PA sendiri merupakan tekanan parsial komponen A dalam larutan, sedangkan XA merupakan fraksi mol komponen A dan H merupakan konstanta Henry terhadap perubahan temperatur. Pada slide berikutnya kita dapat melihat tentang tetapan Henry beberapa gas dalam air pada suhu 25 derajat Celcius. Namun hukum Henry memiliki beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama, hukum Henry hanya berlaku untuk larutan encer, yang keduanya tidak ada reaksi kimia antara zat terlarut dengan pelarut. Jika ada reaksi kimia, maka kelarutannya dapat terlihat sangat besar. Contoh gas-gas seperti itu misalnya CO2, H2S, NH3, SO4, dan HCl yang mempunyai kelarutan yang sangat besar dalam air karena terjadinya reaksi dengan pelarut. Jadi hal-hal seperti ini hukum Henry tidak dapat lagi digunakan. Selanjutnya, hukum distribusi Nernst. Menurut hukum distribusi Nernst, bila ke dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur dimasukkan solut yang dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian solut dengan perbandingan tertentu. Perbandingan konsentrasi solut di dalam kedua pelarut tersebut tetap dan merupakan suatu ketetapan pada suatu tetap. Tetapan tersebut dikenal dengan tetapan distribusi atau koefisien distribusi. Koefisien distribusi atau KD dapat dinyatakan dengan rumus berikut. KD sama dengan C2 per C1 atau KD sama dengan CO per CA. C1 atau CA adalah konsentrasi solut dalam pelarut pertama atau pelarut air. Dan C2 atau CO adalah konsentrasi solut dalam pelarut kedua atau pelarut organik. Berikutnya kita akan masuk kepada sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat fisik larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam pelarut, bukan pada identitas atau jenis dari partikel tersebut. Sifat-sifat koligatif larutan terdiri atas beberapa sifat. Yang pertama ada penurunan tekanan uap. Ketika zat terlarut ditambahkan ke pelarut, tekanan uap pelarut murni akan menurun. Juga, hukum Raoult menyatakan bahwa penurunan tekanan uap sebanding dengan fraksi mol zat tersebut. Delta P sama dengan PO dikali XB. Delta P sama dengan PO dikali XB, di mana delta P adalah penurunan tekanan uap, delta PO adalah tekanan uap pelarut murni, dan XB adalah fraksi mol zat terlarut. Yang kedua ada kenaikan titik didih. Penambahan zat terlarut di dalam pelarut menyebabkan kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih atau delta TD sebanding dengan konsentrasi molar zat terlarut atau M. Delta TD sama dengan KB dikali dengan M, di mana KB sendiri adalah konstanta kenaikan titik didih yang spesifik untuk setiap zat pelarut.
Yang ketiga, ada penurunan titik beku. Penambahan zat terlarut ke dalam pelarut dapat menyebabkan penurunan titik beku. Penurunan titik beku atau delta TF sebanding dengan konsentrasi molar zat terlarut atau M, di mana delta TF sama dengan KF dikali M, di mana KF sendiri adalah konstan penurunan titik beku yang spesifik untuk setiap zat larut. Yang terakhir ada tekanan osmotik atau osmotic pressure. Tekanan osmotik adalah tekanan yang harus ditetapkan untuk mengalirkan aliran otomatis melalui membran permeable. Dinyatakan oleh hukum Van Hoff, N sama dengan MRT. MRT di mana M adalah konsentrasi molar zat larut, R adalah konstanta gas universal, dan T adalah suhu absolut dalam Kelvin.